informasi lain, Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan menggelar sidang putusan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atas dugaan kasus suap pengadaan bansos penanganan COVID-19 wilayah Jabodetabek hari ini. Sidang vonis itu menurut rencana digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pukul 10 pagi. Sidang bakal dipimpin Hakim Ketua sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Damis. Sidang akan berlangsung secara daring dan Juliari dihadirkan secara virtual dari rutan KPK. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Juliari dengan pidana penjara 11 tahun, denda Rp500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan, dan hukuman tambahan serta uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar yang harus dibayar setelah 1 bulan vonis dari majelis hakim berkekuatan hukum tetap. Jaksa juga meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan untuk Juliari berupa pencabutan hak dipilih pada posisi jabatan publik selama 4 tahun setelah dirinya selesai menjalani masa kurungan hukuman. Juliari dinilai jaksa telah menerima uang suap senilai Rp32,48 miliar terkait pengadaan bansos pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial. Sudah ada jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya akan melaporkan jalannya sidang putusan kasus dugaan korupsi bansos mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta. Feni, apakah hakim sudah membacakan hasil vonis siang hari ini? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Untuk pembacaan putusan atau vonis ini baru saja dimulai pada pukul 11.30 siang tadi. Kurang lebih baru berjalan sekitar setengah jam dan belum sampai kepada putusan atau vonis akhir yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis kepada terdakwa Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial. Saat ini yang tengah berlangsung adalah Majelis Hakim tengah membacakan sejumlah fakta persidangan yang telah ditemukan selama proses persidangan berlangsung, dan juga membacakan sejumlah tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum pada bulan Juli lalu. Seperti yang Anda sebutkan tadi, Juno, garis besarnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah menuntut selama 11 tahun penjara, denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan, dan kemudian ada tambahan atau biaya pengganti yakni Rp14,5 miliar yang harus dibayarkan oleh Juliari. Jika tidak bisa membayarkan, maka nantinya akan digantikan juga dengan 2 tahun penjara, dan juga jaksa meminta agar hakim mengabulkan untuk mencabut hak politik Juliari yakni hak untuk memilih dan dipilih selama 4 tahun usai nanti Juliari selesai menjalani hukumannya, seperti itu. Dan seluruh tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ini sebelumnya berangkat dari dakwaan yang telah disampaikan, yakni dari pasal 12 huruf B, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, yang dimana dalam pasal ini sebenarnya untuk hukuman maksimalnya adalah 20 tahun penjara. Minimalnya 4 tahun penjara, maksimalnya 20 tahun penjara dengan denda maksimal Rp1 miliar. Dalam rentang inilah kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut Juliari dengan tuntutan 11 tahun penjara. Selain itu, Juliari juga sudah menyampaikan nota pembelaannya pada 9 Agustus lalu, dan pada garis besarnya Juliari meminta agar hakim membebaskannya dari segala dakwaan. Ia juga mengaku menyesal telah menerima uang suap dan juga meminta agar keringanan atau diringankan begitu hukumannya, karena ia juga beralasan masih memiliki tanggung jawab yakni 2 orang anak, dan ia juga sempat meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri karena tidak mampu melakukan pengawasan hingga ke bawah, sehingga kemudian ia harus berurusan dengan kasus hukum. Dan dari konstruksi kasusnya sebenarnya, Juno dan juga saudara, dari Juliari sendiri, dari sejumlah saksi mengaku bahwa Juliari memberikan atau mengarahkan untuk mengutip 10.000 per paket bantuan sosial COVID-19 yang diedarkan di kawasan Jabodetabek pada
2020 yang lalu. Dan kemudian ia menerima total uang suap yakni 32,4 miliar rupiah yang diberikan melalui 2 orang anak buahnya, yakni Matius Joko Santoso dan juga Adi Wahyono, yang kemudian totalnya ini 32,4 miliar rupiah. 1,2 miliar ini diberikan oleh Harifan Sidabuke, kemudian 1,9 miliar rupiah diberikan oleh Adian Madanaja, dan sisanya sekitar 29,2 miliar rupiah diberikan oleh sejumlah pengusaha lain yang namanya tertera dalam berkas dakwaan, sehingga totalnya kemudian mencapai 32,4. Dari perjalanan persidangan kemudian ada 44 saksi yang sudah diperiksa atau didengarkan keterangannya di persidangan, mulai dari pihak Kementerian Sosial, dari pihak swasta, pengusaha, kemudian anggota DPR, dan juga para tersangka lain dalam perkara yang sama. Jadi dari seluruh rangkuman tersebut nantinya hakim akan memutuskan atau menjatuhkan vonis apakah nantinya Juliari diputuskan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima uang suap, atau kemudian nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang disampaikan oleh hakim sehingga kemudian bisa memutuskan berbeda dari yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dari KPK. Baik, kita nantikan hasil vonis terkait dengan dugaan suap Juliari Peter Baduara terkait dengan bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Terima kasih rekan Feni Sinuraya dari Pengadilan Tipikor Jakarta.